والسلام لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. Hadirin bapak-bapak, para ibu-ibu, anak-anak muda. Masih ada anak mudanya ya? Banyak ya, apalagi sudah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini pertemuan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tahara fillah wa tafarraqa fillah wa huwa sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, saling berpisah karena Allah. Sudah berapa tahun saya ke sini? Alhamdulillah hari ini saya bisa ke sini. Insya Allah kalau kita bertemunya karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, nanti di padang mahsyar kelak yang lamanya 50.000 tahun bagi orang-orang kafir, insya Allah bagi golongan-golongan tersebut akan mendapat naungan air angin daripada arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Banyak. Berapa menit? Ustaz bilang jam 1. Oh iya, sampai jam 1 ya. Dan nggak ada makan siang ya? Boleh yang mau. Boleh yang mau. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga terima kasih kepada Bapak Ustaz Lukman yang sudah memberikan waktunya kepada saya, juga Bapak Junaidi sebagai sahibul wasilah, penyambung sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Kejadian ada 17 kejadian, namun kita ringkas saja. Di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni, ulama besar daripada Mesir, beliau sampaikan ada 3 kejadian besar di bulan suci Ramadan. Yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama ketika pada malam Jumat, bertepatan pada malam 17 Ramadan. Itu fase yang kedua diturunkannya. Ada fase yang pertama. Mana fase yang pertama? Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu Allah sudah ditulis oleh siapa? Namanya malaikat safarah kiramin bararah. Lihat di dalam tafsir Sawi tentang ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu Allah perintahkan namanya malaikat safarah kiramin bararah. Itu Al-Quran yang sudah ditulis sebanyak 6.666 ayat diarsipkan. Di mana diarsipkannya? Ada yang disebut Al-Lauhul Mahfuz. Menurut Syekh Abdullah Rahman Jalil As-Suyuti, ma huwa Al-Lauhul Mahfuz? Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu min durrin, suatu intan yang berwarna putih, yang lebarnya antara langit dan bumi, yang tingginya antara langit dan bumi. Di situ disimpan dan bertepatan sama pada malam 17 Ramadan. Allah utus malaikat safarah kiramin bararah untuk memberikan Al-Quran yang jumlahnya itu masih belum tulisan dalam mushaf kemana? Ke langit dunia. Di situ sudah menunggu siapa? Adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril lalu menurunkan wahyu Al-Quran dimulai daripada surat
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat 5 titik sudah. Sedangkan kalla innal insana la yatgha itu turunnya 10 tahun kemudian. Kalla innal insana la yatgha itu ayat turunnya 10 tahun kemudian menjelang hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Sebab kalau ikut runtunan wahyu, setelah ayat itu dari ayat pertama sampai ayat 5 langsung turun ayat ya ayyuhal mudassir. Nah itu berapa lama dari mulai baginda Rasul tinggal di Gua Hiro bertahanus ya. Kalau dalam bahasa ahli tafsir khalwat bertahanus itu 40 hari 40 malam. Bapak-bapak sih bisa dibayangkan ya, yang pernah umroh, ibu-ibu yang pernah haji, itu kan dari Masjidil Haram, dari bawahnya itu ke atas berapa kilo? 13 kilo. Harus minimal waktu 2022 berangkat menaikkan haji itu jalan Pak. Itu banyak yang balik lagi 13 kilo, 45 derajat nanjaknya. Itu kebayang Siti Khadijah setiap subuh membawa makanan setiap hari. Berarti setiap hari ya? Setiap subuh bawa makanan untuk yaitu buka puasa dan sahur. Jadi selama 40 hari itu puasa dibawa turun ngasih makanan enggak ngobrol, mau makanan balik lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan ibu-ibu seperti Siti Khadijatul Kubra, amin, bisa ketika buka bersama pulang bapak-bapak dari kantor di rumah sudah ada kolak, sudah ada kopi itu hasil wajib itu fardu ain buat Indonesia kopi itu. Sudah ada gorengan itu fardu ain itu gorengan. Sudah apa lagi? Sudah ada bubur. Kata istrinya, wahai ayah mau buka dulu, ya buka kata wahai mau ngapain? Maksudnya mau makanan pembuka, makanan utama apa langsung makanan penutup. Allahu Akbar. Insya Allah ibu-ibu seperti Siti Khadijah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini sama seperti Siti Khadijah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maksudnya apa? Kadek punya bahasa Sunda. Jadi kalau Siti Khadijah itu enggak pernah ngambil uang suami. Siti Khadijah. Mudah-mudahan pada hari ini yang suka ngambil uang suami dompet diampuni dosa-dosanya, amin. Yang suka ngerengkeratak, yang suka pakai ATM suami, mudah-mudahan Allah maafkan hari ini, amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang suka pesan ke online nggak bilang-bilang suami, mudah-mudahan Allah maafkan, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan ibu-ibu ini ya, ibu-ibu ini insya Allah enggak jauh, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Jadi kita lemas harus ada humornya bapak-bapak. Sama kita juga lemas sama semuanya ya. Insya Allah lelahnya kita, laparnya kita, bapak-bapak bekerja dari pagi sampai nanti ada yang pulang sore malam. Insya Allah yakin ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya itu kejadian pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi, akhirnya turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang dimana bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ingat bapak-bapak, Al-Quran itu petunjuk bukan untuk orang muslim saja, petunjuk bukan untuk orang yang beriman saja, huda linnasi, tapi petunjuk bagi orang non-muslim, orang Yahudi, petunjuk bagi orang Yahudi, petunjuk bagi orang Nasrani, petunjuk bagi orang Konghucu, petunjuk bagi orang orientalis, sehingga banyak sekali orang-orang yang non-muslim dia pelajari dulu Islam, seperti Dr. Marisal Bukhair dari Prancis, dokter bedah, beliau ingin memecahkan bagaimana ada ini dua air tawar di daerah Afrika membentang tuh ya. Itu ada air tawar sama air lautan ngadu, tapi tidak tercampur rasanya.
Ini sulit, ini yang menghalangi apa? Pasti ada dinding, cuma nggak kelihatan sebab ini tidak tercampur. Dipecahkan logikanya, maka akhirnya di dalam Bible tidak ditemukan, di dalam Taurat tidak ditemukan, akhirnya ditemukan dalam Al-Quran. Hada adbun furatun wa hada milhun ujaj. Hada adbun furatun wa hada milhun ujaj. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dalam ayat yang lain, di sini ada air tawar dan di sini ada air asin. Dijawab lagi dalam surat yang lain, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Surat Ar-Rahman menyatakan bahwa kenapa itu air tawar tidak tercampur dengan air asin, begitu sebaliknya ada dinding yang disebut alamun barzakhun, namanya alam barzah. Bukan alam barzah antara kita dengan orang yang mati di alam kubur, dan tidak ada panjang lebarnya. Itu kapan terjadinya? Turun Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang kedua, perang Badar. Bapak-bapak perlu diketahui, di Mekah 13 tahun belum ada perintahan puasa, belum ada perintahan zakat. Itu tauhid, 13 tahun tauhid. Sebab masih ada 360 arca berhala. Tawaf biasa, sholat tetap, tapi arca berhala belum bisa dihancurkan karena masih kuatnya kelompok orang-orang kafir Quraisy, masih kuatnya bagaimana di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Walid bin Mughirah, ada Abu Sufyan yang notabene-nya adalah daripada mertua baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih terlalu kuat. Makanya bukan berhala yang dihancurkan yang di atas itu secara fisik, bukan fisiknya, tapi hati-hati orang-orang musyrik yang di dalam hatinya ada berhala dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hancur itu berhala dalam hatinya, masuk kalimat iman, kalimat syahadat, kalimat istirja, kalimat la ilallah. Maka selama 13 tahun itu belum ada perintahan apa-apa, dan perintahan sholat pun itu 1,5 tahun menjelang hijrah baru ada perintahan sholat. Akhirnya bapak-bapak, pas tahun kedua hijriah baru itu ada perintahan puasa. Ada perintahan puasa. Tanggal kapan perintahan puasa? Sebelum apa? Sebelum Ramadan itu apa? Sya'ban. Bertepatan tanggal 15 Sya'ban datangnya perintahan puasa. Dimulailah puasa tanggal 1. 17 hari kemudian ada datang perintah perang. Kebayang nggak coba itu? Dua-duanya perdana. Perang Badar perdana, Ramadan perdana. Kebayang nggak itu? Diuji langsung. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dua sesi bapak-bapak. Ada perang Badar Sugro, ada perang Badar Kubro. Itu dua-duanya sama di bulan suci Ramadan. Perang Badar Kubro kurang lebih tanggal 11. Mana perang Badar Sugro? Begini, ketika Abu Sufyan pulang daripada Syam untuk berdagang, sebanyak beberapa orang dicegat oleh 300 di Badar. Ketika dicegat itu Abu Sufyan, kata Abu Sufyan begini saja, kamu kan banyak 300, saya cuma 40 orang nih. Kita tanding satu-satu deh. Kita duel satu-satu, jangan rebutan kami kalah. Akhirnya di situ yang duel siapa? Sayyidina Abi Thalib, terus Sayyidina Hamzah, terus dari pihak kafirnya Rabi'ah, Utbah dan Walid. Ketiga-tiganya mati dibunuh oleh Sayyidina Ali dan Hamzah. Di situ baru meledak adanya peperangan yang disebut Perang Badar Kubro bertepatan tanggal 17 Ramadan. Akhirnya bapak-bapak tadinya terhimpun ada 1.000 orang, tapi dasar ada namanya bapak-bapak siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Itu bahaya, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Masya Allah, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Siapa? Itulah orang-orang munafik. Tapi ada yang nanya sama saya, bapak-bapak, Pak Ustadz ini gimana kan? Kalau misalkan kita izin sama istri, itu munafik bukan? Maksudnya munafik yang termasuk wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Termasuk itu bukan?
Contoh, bilang sama istrinya mau rapat atau mau kunjungan kerja keluar daerah, ternyata dia nikah lagi. Allahu Akbar. Betul gak Pak itu? Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada ya? Insya Allah ini wajahnya wajah setia semua. Amin kalian. Nikah lagi, punya ketahuan, punya apa? Punya paspor, buka paspor, buku nikah resmi, diramein lagi. Nikah lagi. Nah, bilangnya dia kunjungan kerja, tapi ternyata dia nikah lagi. Itu termasuk munafik bukan? Oh, itu bukan termasuk i'tiqadi. Munafik yang di dalam mu'minun nasima yaqulu adalah munafik i'tiqadi. Apa munafik i'tiqadi? Mulutnya berbicara iman kepada Allah, tapi hatinya dia tidak iman kepada Allah. Terus yang tadi munafik apa namanya? Nah, itu namanya munafik amali. Itu namanya munafik kauli, belum sampai ke akidah. Insya Allah tobat, nangis asal ketahuan aja. Biasanya kalau tobat itu ketahuan ya, asal ketahuan tobat kembali insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau munafik namanya Abdullah bin Ubay, kembali itu dirayu bapak-bapak sampai 700 lebih yang bawa balik, pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Istri kamu sedang hamil, terus apalagi kamu mau panen hari ini. Akhirnya bertepatan pada 17 Ramadan siang hari, perang itu waktu Johor, beresnya tenggelam matahari. Bahkan ada beberapa sahabat yang tidak berpuasa, itu diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pecah perang bapak-bapak, di situ iblis ikut. Lihat di dalam kitab At-Tibyan itu jelas sekali di ulumul Quran, iblis ikut perang waktu perang Badar. Masya Allah, iblis ikut perang, akhirnya Allah turunkan malaikat. Berapa? Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah turunkan 5.000 malaikat, semuanya memakai surban yang berwarna putih, dan semua sahabat melihat ada kepala orang musyrik sudah lepas, baru juga mau ditebas sudah lepas sendiri. Ternyata siapa yang menebas? Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Yang menebas, yang menumbat adalah Allah Subhanahu wa taala melalui daripada para malaikat-malaikat. Walhasil bertepatan pada tanggal 17 Ramadan itu yang meninggal dari pihak musyrikin kurang lebih ada 70 perwira, dan daripada umat Islam kurang lebih ada 13 orang. Itu bapak-bapak takut Rasulullah, makanya malam-malamnya itu sujudnya lama. Ya Allah, ini kok lama amat, kata Abu Bakar Siddiq. Jadi pengen ngobrol satu strategi, baginda Rasul masih sujud, masih sholat sujud. Pas didengar, ternyata apa? Ya Allah, andai saja pasukan badan ini mati besok pagi semuanya, siapa ya Rabb yang bisa meneruskan perjuangan kami ya Rabb? Kata Abu Bakar Siddiq, ya mahlan, sakil tak ya Rasul, sudah. Pasti doa engkau dikabul ya Rasul, sudah. Seperti dari Isa sampai mau sujud. Saking takutnya dan khawatir pasukannya kalah. Akhirnya kemenangan gemilang. Pertama kali perang, pertama kali mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kapan itu waktunya? Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Itu bukan pernak-pernik. Itu ada di dalam tafsir Jalalain. Bapak-bapak, jadi yang merawi hadis itu bukan Bukhari Muslim saja, tapi dia di dalam kitab Faidul Khabir bin Hajjul Dawi Nadur itu ada 50 muhaddisin yang mudawwan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dalam termasuk Syekh Abdul Rahman Jalal Suyuti dalam hadis riwayat beliau itu besoknya mau perang, itu malamnya semua sahabat bermimpi bertemu bidadari. Allahu Akbar. Bapak-bapak pernah bermimpi bertemu bidadari belum? Tiap hari ketemu di rumah, kan itu bidadari kita ya. Insya Allah nanti akan menjadi ratu bidadari. Itu bapak-bapak, ini cerita menarik, mohon maaf. Ini harus disampaikan, mungkin ada yang sudah ada atau belum. Itu semuanya mimpi bertemu dengan bidadari. Kebayang gak itu? Itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling menarik, itu dari 13 yang syahid,
Ada sebagian yang nggak berpuasa. Kata baginda Rasul, orang yang mati syahid di medan perang Badar, baik yang berpuasa atau yang tidak berpuasa, sama derajatnya nanti di surganya, yaitu surga Firdaus. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak ya, kita nggak perang, Indonesia insya Allah aman ya. Kita doakan negeri kita aman, sentosa, tidak ada keributan, jangan mudah diadu domba. Awas ini gara-gara pilpres ribut sampai setahun, nggak boleh. Ya. Saya memang masalah ini tawakuf, saya tidak komentar, saya fokus ngaji. Sebab apa? Di tiga calon itu ada guru saya semua, coba. Gimana nggak bingung saya kan? Daripada saya kualat ngomongin, ya udah tawakuf, di mana-mana kajian fokus ngaji fikih, ngaji Quran, ngaji hadis. Kalau kita ngomong-ngomong pemilu, nanti efeknya jadi gibah, apalagi bulan suci Ramadan. Baik, yang terakhir apa? Penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ini turun ayat masih jauh ke Butuh Mekahnya, masih jauh, kira-kira 9 tahun lagi belum kejadian, tapi Allah sudah kabarkan idza jaa Allah wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau ya Rasulullah akan melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih, setelah itu kamu bersyukur dengan cara membaca tasbih. Wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar. Itu 9 tahun lagi ke kejadian Butuh Mekah, Allah sudah turunkan ayat. Maka bertepatan pada tahun 8 Hijriah, tanggal 20 Ramadan, pasukan Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan, baik golongan Muhajirin dan Ansor, dan itu tanpa sepengetahuan daripada orang-orang musyrik. Di luar ekspektasi, dikira 1.000, ternyata kaget, kekepung dari arah timur, dari arah barat, daripada utara, itu masing-masing dikepung. Tapi kata baginda Rasul, jangan ada pertumpahan darah, jangan ada pertumpahan darah. Saking takut-takutnya itu orang-orang Quraisy, itu kunci Ka'bah yang selama 10 tahun dikuasai oleh siapa? Abu Sufyan dan keluarganya. Pada saat Butuh Mekah, itu pintu Ka'bah diserahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya angkat tangan, semuanya mengangkat tangan, ya Rasulullah, anta min khiyarin, min khiyarin, min khiyarin. Setelah ini akan kau apakan kami ya Rasulullah. Tapi aku meyakini engkau adalah manusia terbaik. Engkau manusia paling pemurah berkali-kali. Apakah memang engkau akan memaafkan kami, ataukah memang engkau akan menghabisi kami? Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau dengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, la tasriba alaikumul yawm. Siapa yang berbicara tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika 10 kakak-kakaknya semuanya bersimpuh, semuanya mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, asbab daripada zolim yang luar biasa. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada dendam di antara kita. Sama baginda Rasul pun, aku pun sama. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf akan aku sampaikan lagi. La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada dendam di antara kita. Barang siapa orang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Bapak-bapak perlu diketahui ini. Ketok Abu Sufyan itu, apa ketok? Susah masuk Islamnya.
18 kabilah nih, Bapak. Udah diikat Abu Sufyan, diikat. Kan beliau yang paling banyak membunuh para sahabat. Diikat. Satu kabilah datang, Abu Sufyan, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia melotot aja. Udah minggir. Datang 2 kabilah. Abu Sufyan, kalau kamu ingin selamat, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Udah diikat bapak-bapak, ibu-ibu. Udah 18 kabilah, 18 perwakilan kabilah dari Muhajirin dan Ansar. Datang Sayyidina Umar, buka ikatan. Ikatan dibuka. Langsung dipegang itu tangan Abu Sufyan, ikut ke rumahku. Dibawa. Itu udah kan Abu Sufyan, udah dikepung di rumah. Kamu duduk di sini. Tunggu sebentar. Abu Sufyan kayak Sayyidina Umar ke dapur, Pak. Bukan mau ngambil kopi. Mentang-mentang bulan Ramadan ya, menengah bukan ini kajian non muslim enggak, ngambil pedang. Mau ditebas di situ. Ke dapur, ngambil apa di gudang ya, ngambil pedang. Sudah niat 100%, Abu Sufyan harus mati di rumahku katanya. Untung datang Abbas. Abbas itu siapa? Paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas itu adalah adik daripada Abdullah, yaitu bapaknya baginda Rasul. Untung datang Abbas. Abu Sufyan kemana? Dibawa Umar. Wah itu pasti dibunuh. Langsung Abbas datang, dibawa Abu Sufyan, ikut ke rumah Al-Arqam, dibawa ke rumah Al-Arqam. Pas balik ini kemana Abu Sufyan katanya? Dikejar. Kira-kira dikejar pakai kuda mau ditebas. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk ke rumah Al-Arqam, nah itu maksudnya. Barang siapa yang masuk ke rumah Al-Arqam, di situ Abu Sufyan, dia ada dalam keamanan daripada Allah, dia ada dalam keselamatan. Baru baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke kapanpun Bani Umayyah sampai Bani Abbasiyah tidak akan pernah akur. Bani Abbasiyah tidak akan pernah mengakui kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu siapa? Anak cucu keturunan daripada Abu Sufyan. Jadi kalau kata kita begini, Abu Sufyan itu masuk Islam sudah injury time. 1 menit lagi ke gol. 1 menit udah baru dia gol. Jadi kata sahabat, banyak yang protes bapak-bapak. Wahsy masuk Islam protes sahabat. Hibun masuk Islam protes. Bagaimana tidak protes para sahabat? Wajar. Baginda Rasul pun melihat, sahabat melihat ketika waktu perang Uhud, bapak-bapak perlu ketahui, perang Badar 17 Ramadan, terus perang Badar 17 Ramadan, perang Uhud tanggal 13 Syawal, kebayangkan beda sebulan, perangnya beda sebulan, perang Ramadan, perang Badar 13 Syawal, perang lagi hari Sabtu. Akhirnya apa yang dimulai bapak-bapak, ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Wahsy semuanya melihat ketika Wahsy menumbang dari punggung sampai ini tembus. Baginda Rasul pun melihat himbun makan, jantung keluar lagi. Tapi kata baginda Rasul, Allah sudah menerima keislamannya, maka kita pun harus menerima. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada ini, kejadian-kejadian besar di bulan suci Ramadan bisa kita ambil iktibar, kita bisa ambil pelajaran bagaimana yuk kita hari ini sedang tidak perang. Insya Allah negara kita baik-baik saja semuanya. Syariat puasa kita laksanakan dengan aman, berangkat haji dengan aman, sholat berjamaah dengan aman. Sholat sudah dilaksanakan. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang tadinya 1 kali khatam Quran, yuk kita tingkatkan 2 kali khatam, dan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz telah memberikan tausiah. Nanti akan bisa beberapa pertanyaan. Jamaah sekalian, demikianlah 3 kejadian yang terpenting di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama diturunkannya Al-Quran, kemudian yang kedua
Perang Badar, serta yang ketiga yaitu Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ingin bertanya, kami persilakan. Ada dibuka satu sesi 2 pertanyaan. Silakan Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya mau tanya terkait pada saat itu kan saya teringat kisahnya Usama bin Zaid yang membunuh musuh karena dalam musuh tersebut sudah bersahadat gitu. Karena waktu itu Usama menyampaikan karena bersahadat karena sudah terbujuk dan Rasulullah marah gitu kan. Yang saya mau tanya, kalau dikaitkan dengan fenomena yang sekarang, nah banyak sekali yang mengaku muslim bahkan sudah bersyahadat, namun tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai muslim. Nah, di mana di sisi lain muslim yang menilai itu jadi jadi tidak menganggap orang itu muslim gitu kan. Nah, pandangan saya seperti apa? Karena kalau melihat seperti itu berefek, jadi kita melihat sesama muslim jadi tidak bersahabat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak siapa namanya? Bapak Angga. Oh ya, baik Bapak Angga. Jadi ada mukmin, ada muslim. Ketika kasus Usamah bin Zaid membunuh orang kafir terus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa marah? Karena baginda Rasul sudah diberitakan oleh malaikat Jibril bahwa orang itu sudah diterima iman Islam. Jadi itu sudah clear. Jadi baca syahadat, dibunuh, Usamah dimaafkan, kesalahannya walaupun itu fatal, itu menuju surga. Dan fenomena yang sekarang, dia ngaku Islam, tapi puasanya tanggal puasa pertama dan terakhir doang. Sholatnya nggak sholat 5 waktu, itu sholatnya sholat Idul Fitri, Idul Adha doang. Ada ya, setahun 2 kali. Ada yang sholatnya setahun sekali, seminggu sekali, Jumat doang. Banyak. Makanya kata baginda Rasul, kata firman Allah, faqalila ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah terus sikap kita bagaimana nih? Sikap kita banyak teman, ada yang taat, ada yang kurang taat, bahkan ada yang fasik. Maka apa yang terjadi? Kata baginda Rasul, kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dan memohon ampun kepada Allah dan doakan hidayah. Tetap bagaimanapun juga dia masih punya modal. Apa itu modal? Iman di dalam hatinya. Tetap punya modal. Makanya bapak-bapak mukmin fasik tetap dia mukmin walaupun gak pernah sholat. Coba tanya yang suka mabuk, yang suka maksiat, tanya, kamu iman kepada Allah? Iman sama percaya terhadap rukun iman, percaya terhadap rukun Islam, percaya. Ketika ada Islam diganggu atau contoh Palestina, dia akan terdepan, tapi sholat nggak pernah. Nah itu belum keluar daripada Islam, itu namanya masih muslim ya, disebut Islam KTP kalian. Nah terus bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah hilin itu ya udah berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan satu kelak dia mendapatkan hidayah, itu aja. Faktanya mungkin ada ulama, mungkin bukan ulama ya, ada pengajar gitu kan, yang mengatakan muslim lain kafir gitu kan. Oh ini dia mengkafir-kafirkan gitu Ustaz. Padahal kan saya dulu pernah baca filsafat, kita dengan mereka itu hanya berbeda cara berbuat dosanya saja gitu. Nah untuk pandangan Ustaz terkait fenomena hal tersebut gimana? Oh iya, tidak boleh. Jadi kebetulan di pondok itu Angga lagi masalah di sana kitab, ada namanya kitab Sulamut Taufik, kumpulan-kumpulan hadis tentang bagaimana bab pertama kemarin itu baru dibahas
hukumnya orang yang menyatakan kafir terhadap orang muslim. Hukumnya, apa hukumnya? Mengatakan dia kafir terhadap orang muslim, bahwa rojibun ilaman qala. Maka perkataan itu, kalau dia tidak bukti, ternyata dia Islam, ternyata dia rajin, maka perkataan kafir kembali akan kepada dia sendiri. Makanya bapak-bapak nggak boleh kafir, nggak boleh. Kita nggak tahu, ada di dalam kitab syariah, Imam Fudail jadi preman 30 tahun, Ibnu al-Mubarak 20 tahun di polisi Mesir, Juni al-Gundari mantan pegulat, akhirnya menjadi kekasih Allah. Itu pelajaran, nggak boleh kita langsung menjudgment, memvonis kepada orang yang maksiat langsung dikatakan kafir. Itu aja. Baik, pertanyaan satu lagi dari Ibu yang bertanya. Perwakilan. Oh, silakan Ibu dari Ibu. Yang lainnya? Suaranya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita tahu bahwa sejarah perkembangan Islam tidak lepas dari kisah perjuangan dan perang. Namun mengapa sebagian mubalik yang membawa tausiah tentang peperangan tersebut dengan menyamakan pada situasi saat ini, Pak Ustaz? Sehingga ada beberapa teman saya yang non muslim itu salah sangka pada kami yang muslim. Waktu itu suatu hari dia pernah bilang sama saya bahwa saya nggak mau satu ruangan sama saya karena dia takut saya membunuh. Dia waktu itu menyampaikannya kepada teman saya yang lain. Kemudian waktu itu saya juga pernah tinggal di satu daerah di Jakarta Utara. Setiap khutbah Jumat itu kedengeran gitu Pak Ustadz di ruangan ada selalu tentang perang. Sampai teman saya juga yang non muslim nggak mau bicara sama saya muslim karena dia berpikir bahwa saya memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana kami menyikapinya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, perang itu yang pertama harus ada cukup syarat. Pertama, tidak boleh merusak rumah sakit, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menyakiti orang tua, tidak. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Sesungguhnya Islam itu inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah SAW saking dedeh-dedehnya, saking sayang-sayangnya pernah mengadopsi anak Yahudi 1 tahun, umurnya 10 tahun. Baginda Rasulullah SAW pernah meminjam baju perang, menggadaikan baju perang ke orang Yahudi. Baginda Rasul pernah ditahan dari mulai subuh sampai subuh lagi oleh orang Yahudi, karena baginda Rasul punya urusan hutang sama orang Yahudi. Nah itu gambar. Nah, ketika kita melihat pemandangan seperti itu, menurut pandangan ibu, Islam kejam enggak? Islam indah enggak? Sayyidina Ali itu mau berangkat sholat subuh, di depannya kakek-kakek nggak berani lewat. Ternyata itu belok ke sinagog sampai hampir masuk 1 rakaat. Kira-kira indah nggak melihat pemandangan seperti itu? Ketika Khalid bin Walid mau merubuhkan ini sama Yahudi terus, cuman memang Zionis ini luar biasa kejamnya ya. Kalau Yahudi ahli kitab ada segelintir itu memang luar biasa toleransi sama umat Islam. Nah, yang kedua itu Zionisnya. Khalid bin Walid mau merubuhkan rumah untuk pelebaran masjid.
Tapi itu si nenek Yahudi mengadu kepada si Umar, siapa yang dimenangkan? Adalah nenek Yahudi tersebut. Jadi intinya kita harus lihat situasi, kondisi. Ketika ada namanya kafir mu'ahad, kafir mustakman, apa kafir mu'ahad? Ya, ada dalam undang-undang negara, ada dalam perlindungan negara. Jangan diganggu. Dia nggak boleh lihat mata yang sipit, gembul, nggak boleh. Lihat ada orang gula, gembul, nggak boleh. Jadi di situ Pak ya. Jadi Kristen, wonten Katolik, Buddha yang ada di Indonesia jangan diganggu. Mereka adalah orang Muslim yang dilindungi oleh undang-undang. Itu nanti sampaikannya seperti itu. Ceritakan bagaimana akhlak Rasulullah terhadap orang-orang Muslim. Jelas ya? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jangan lupa dengan bacaan doa untuk hadis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.